Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi inventory dari Sekolah Islam Terpadu Bina Bangsa Sejahtera Bogor. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu aplikasi inventory. Aplikasi inventory adalah aplikasi pendataan barang milik perusahaan, kantor, sekolah, ataupun toko. Aplikasi inventory ini berbasis web dan terhubung ke internet. Jadi, sangat memudahkan kita untuk mengakses aplikasi ini dimanapun kita berada, baik menggunakan desktop PC, laptop, ataupun handphone. Cukup terhubung dengan koneksi internet, maka kita akan dapat mengakses database barang melalui gadget kita. Tanpa basa-basi panjang lagi, kita mulai tutorial kali ini. Pada halaman pertama, kita akan melihat tampilan halaman login untuk mengakses aplikasi inventory. Di sini kami akan menggunakan username milik Sekolah Islam Terpadu Bina Bangsa Sejahtera Bogor. Lalu kita ketik username dan password pada masing-masing kolom. Kemudian klik tombol login. Kemudian kita akan masuk pada halaman utama yang menampilkan grafik dari database barang yang telah kita input. Di sini, kita dapat melihat grafik nominal anggaran yang dikelompokkan menurut pengelola aset, lalu kita juga melihat grafik aset per tahun dan grafik lainnya. Grafik dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita, tergantung apa yang ingin kita tampilkan dan sajikan di halaman ini. Lalu kita klik ikon garis 3 baris di pojok kanan atas, kemudian klik menu aset, dan di halaman ini muncul tampilan kolom kelompok aset, ruang, sumber aset, dan kolom pencarian. Pada halaman kelompok aset, kita akan mengelompokkan aset atau barang yang kita beli ke dalam beberapa kelompok. Di sini dapat kita lihat, kami telah membuat beberapa kelompok aset sesuai kebutuhan kita. Lalu pada kolom ruang, kita membuat nama-nama ruangan yang ada pada kantor, sekolah, ataupun toko. Dapat kita lihat juga, kami telah membuat beberapa database ruangan yang berada di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Bina Bangsa Sejahtera Bogor. Pada kolom sumber aset, kita akan mengelompokkan aset sesuai dari sumber dana pembelian suatu aset. Dan kita dapat melihat pada halaman bagian bawah beberapa database aset yang telah kita input. Jika kita ingin menambahkan atau mengganti daftar aset, kita klik menu admin, lalu klik sumber aset. Di sini kita akan membuat sumber aset baru, yaitu dana hibah. Cukup ketik dana hibah pada kolom nama, kemudian klik create, maka kita akan melihat sumber aset baru, dana hibah telah kita tambahkan. Jika kita ingin menambahkan ruangan baru, maka kita klik menu admin dan klik menu ruangan, maka kita akan melihat beberapa kolom untuk membuat ruangan baru. Ketik nama ruangan di kolom nama, kemudian ketik kode ruangan. Dalam catatan, kode ini silahkan Anda ketik sendiri sesuai keinginan Anda. Dengan catatan, buat kode semudah mungkin untuk diingat. Tidak perlu panjang dan menggunakan karakter yang rumit, karena kode ini bukanlah kode password. Setelah selesai, klik tombol create. Maka ruangan baru telah kita tambahkan dalam database. Silakan Anda cek kembali ruangan yang telah Anda buat.
Untuk menu pengelola aset, kelompok aset dan user, silahkan Anda isi sesuai kebutuhan kantor, sekolah, ataupun toko Anda. Dan cara menginputnya sama dengan cara menginput sumber aset dan ruangan. Kemudian kita akan memulai untuk menginput aset baru yang telah kita beli, yaitu sebuah kabel charger handphone. Klik tombol tambah aset, lalu isi kolom nama aset sesuai dengan nama barang tersebut atau sesuai dengan nama yang ada pada nota pembelian atau faktur pembelian, agar tidak terjadi perbedaan data jika ada pemeriksaan barang ataupun audit barang. Lalu kita isi jenis aset sesuai dengan fungsi aset tersebut. Kemudian kita isi kolom merek spek aset yang telah kita beli sesuai dengan nota pembelian atau faktur pembelian. Di sini saya menggunakan merek Vigen. Kemudian kita isi kolom tanggal pembelian. Lalu kita isi kolom jumlah aset yang telah kita beli. Dan kita masukkan juga harga satuan aset yang telah kita beli. Dalam catatan, ingat, harga yang diinput adalah harga satuan, bukan harga total aset yang telah kita beli. Kemudian kita isi kolom kondisi sesuai dengan kondisi aset yang telah kita beli. Misalkan, kita membeli sebuah aset dengan kondisi baru atau bekas. Lalu kita klik status aset. Pastikan aset tersebut dalam kondisi tersedia atau rusak. Di sini kita harus selalu mengupdate kondisi aset kita. Jika telah rusak, maka ubah status menjadi rusak. Lalu kita akan mencoba memasukkan foto ke dalam database ini. Kita klik pilih file, lalu atur pilih tindakan dengan klik ikon kamera. Dan kemudian silakan foto aset yang telah kita beli tersebut. Setelah selesai, kita akan melihat nama file dari foto yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita isi kolom keterangan. Pada kolom keterangan ini, silakan isi dengan segala kebutuhan dan keadaan aset tersebut secara detail. Misal, kita membeli sebuah kabel charger dengan bonus sebuah handphone, maka kita ketikkan pada kolom keterangan. Setelah itu, kita isi kolom kelompok aset sesuai dengan kelompok aset yang telah kita buat. Kemudian kita isi kolom pengelola. Pengelola di sini adalah unit penanggung jawab aset tersebut. Lalu, kita isi kolom ruang sesuai dengan posisi aset tersebut akan ditempatkan. Misal, sebuah kabel charger akan kita simpan di ruang kantin. Dan yang terakhir, kita mengisi kolom sumber dana sesuai dengan asal anggaran untuk pembelian aset tersebut. Lalu, klik tombol Create. Setelah selesai, kita dapat mengecek kembali data yang telah kita input dan memperbaiki data tersebut jika terjadi kesalahan dalam menginput data. Lalu kita akan mencari aset yang telah kita input melalui kolom pencarian. Cukup isi kolom pencarian, lalu klik tombol cari. Maka kita akan melihat beberapa database sesuai dengan keyword yang kita isi di kolom pencarian. Lalu kita akan coba membuat label untuk dipasang di aset yang telah kita beli. Silahkan Anda klik tombol cetak label aset. Di sini kita dapat memilih beberapa aset untuk dibuatkan label. Ataupun kita akan memilih sebuah aset yang kita input sebelumnya. Di sini kami memilih untuk membuat label semua aset yang telah kami input. Kemudian klik cetak. Secara otomatis, file akan langsung terbuka dan kemudian kita print dengan menggunakan kertas stiker. Di sini kita dapat melihat bahwa masing-masing aset memiliki kode
ataupun nomor unik yang tidak akan sama dengan aset lainnya meskipun dengan jenis aset yang sama. Sekian tutorial kita kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan memberikan tutorial tentang mengekspor file database aplikasi inventory ke dalam Microsoft Office Excel. Jika Anda tertarik untuk dibuatkan aplikasi seperti aplikasi inventory ini, silahkan hubungi kami di call center P2TIK yang kami cantumkan pada slide video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like dan komen. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.